Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya dengan memasang simbol pintu jendela ataupun ventilasi di gambar tampak. Yang pertama kita akan buat dulu muka lantai di lantai 1 ya. Itu seperti biasa kita akan tarik garis dari permukaan lantai di potongan ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindahkan, kliknya di permukaan tanah yang tinggi ini. Kita klikkan di sini juga. Kita buat garis gambar ya. Dan kita perpanjang. Sampai di sini ya. Nah, gitu. Nah, kita akan, kalau pintu di sini jelas nggak kelihatan kan tertutup dinding teras ya. Ini jendela dulu, jendela yang di bagian lantai 1. Kita lihat ya di sini. Yang pertama adalah jendela sama pintu ini kita proyeksikan ke atas. Kita move ya. Jendela di sini. Kemudian ada pintu di sebelahnya di sini ya. Nah, seperti itu. Ini yang terlihat karena motongnya apa? Kita berdiri di sini ya. Kemudian di jendela sudut nih, di sini ya. Tuh, pintu ini nggak akan terlihat ya, nggak usah kita proyeksi, langsung di ventilasi ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat di atas ya. Nah, di sini. Nah, kita akan keluarkan pintu ini dulu. Itu kalau kita lihat simbol-simbol yang ada di rencana kusen ya. Nah, ini ya. Ini kita menggunakan pintu P3 misalnya. Kita keluarkan pintu P3 ya. Menggunakan layar kusen, kita keluarkan pintu P3 TD ya, TD P3. Nah, seperti ini ya. Taruh di sini, kita pasang ya. Kliknya di bawah ini di permukaan lantai, kliknya di sini juga di permukaan lantai. Nah, seperti itu ya. Sudah, kita hapus garis proyeksinya. Nah, untuk masang jendela seperti biasa kita membuat garis proyeksi dari tingginya pintu. Kemudian kita keluarkan di sini menggunakan J7 ya. Kita keluarkan TD J7. Nah, ini. Nah, ini kita akan klik di sudut ini, taruh di sini. Ya, nah seperti itu ya. Ini dihapus kalau sudah. Ya. Kemudian jendela sudut yang ada di sini itu menggunakan J5 ya. Kita keluarkan PD J5. Nah, seperti itu. Tapi juga harus rata dengan pintu yang udah terpasang. Nah, kita buat garis bantu dulu. Ini. Kemudian kita pasang jendelanya ya. Tuh. Nah, seperti ini ya. Tuh. Kemudian kita hapus garis bantunya ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada ventilasi ya. Kita lihat di sini menggunakan J6. Kita keluarkan J6. TD J6. Nah, ini ya. Nah, masangnya ini juga harus menggunakan pedoman ini batas tinggi pintu ya. Nah, tapi kalau jendela, kalau ventilasi masangnya tidak di bawah, tapi di atas tinggi pintu ya. Kita move di situ ya, kliknya di sini.
Ini pasangnya di sini ya, tuh ya. Ini ventilasi ya, tuh. Nah bos, ini untuk yang lantai 1 udah selesai tampak depan jendilanya. Sekarang giliran lantai 2 ya. Kita lihat, kita proyeksikan untuk di lantai 2 ini mana yang terlihat pintunya, jendelanya ya. Kita buat garis proyeksi dulu. Kita mau ini jendela ini terlihat ya, jendela ini akan terlihat juga, pintu ini terlihat ya. Kita proyeksikan kemudian jendela ini ya, yang kelihatan dari depan saja ya, tuh. Nah kalau sudah, kita mulai jendela ini. Kita lihat dulu jendelanya di lantai 2 itu pakai J3 ya. Nah berarti kita keluarkan J3 untuk jendelanya, tapi ini pintu dulu ya yang kita pasang supaya bisa untuk pedoman. Ini menggunakan P2 nih di lantai 2 nih. Kita keluarkan dulu P2, PD P2 ya. Nah ini oke, kita letakkan di sini dulu ya, kliknya di bawah ya. Ini kliknya di permukaan lantai di gambar pintu ini, dan naruhnya juga di permukaan lantai dari proyeksi dari bawah ya, di sini. Nah di sini kalau udah, kita hapus dulu garis proyeksinya ya. Nah ini digunakan untuk memasang jendela yang ada di sebelahnya. Kita buat garis proyeksi dulu ke sini. Kita lihat kode pintunya, kode jendelanya ini J3 ya. Kita keluarkan J3, TD J3. Nah ini oke, kita taruh di sini dulu. Nah kalau yang ini kliknya langsung di permukaan atas ini, pojok. Kita taruh di sini. Ya kalau sudah, dihapus garis proyeksinya ya. Kemudian yang sebelah sini kita ambil garis proyeksi dari pintu ini juga ke kanan. Kita lihat di sini menggunakan J2. Kita keluarkan J2 ya, TD J2. TD J2. Nah ini ya. Nah kalau sudah, kita pindahkan kliknya di atas ini, sini ya. Nah kalau sudah, kita hapus garis proyeksinya. Nah ini saya kira udah cukup untuk pintu, jendela, ventilasi, tinggal teras ya. Nah ini ternyata ini kalau kita lihat gambarnya di tampak depan ya, yang lantai 2 dulu. Nah ini ternyata pintu ini tepat di balkon ya, dan itu harus turun. Kalau kita lihat di sini di potongan itu turun 5 cm ya balkonnya itu. Jadi ini garis ini kita offset ke bawah 5 cm. Nah seperti ini. Yang atas disuruh dihapus, kemudian dipotong yang ke kiri dan ke kanan karena adanya hanya di balkon ini aja gitu. Nah seperti ini ya, tuh. Kemudian yang bawah juga gitu. Jadi kalau ini muka lantai ada teras, berarti turun 5 cm. Kalau kita lihat di dinah nanti dilihat ya, turunnya 5 cm itu dinah teras itu, baik teras maupun balkon ya, itu turunnya 5 cm ya. Nah kalau sudah, kita gunakan untuk memotong di teras ini. Nah terasnya lurus nih. Tuh. Kita buat garis dulu pakai garis gambar ya. Nah lurusnya teras ini ke bawah. Nah seperti ini dihapus, malah hapus, potong di bagian yang sebelah kanan ya.
Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ini kita lihat, kalau ini teras seluruhnya, jadi yang dipotong yang ini ya, ke sana dipotong. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi ini teras. Kemudian muka tanah ini nggak sama antara kiri dengan kanan, jadi cukup kita copy aja dari sini muka tanahnya. Nih, yang dari sebelah kanan yang lebih rendah, kita klik di ini. Oh, di sini aja lah, biar mudah ya. Di sini kita klik, dan kliknya juga di sini. Nah, ternyata di sini nih letaknya tanah yang sebelah kanan ya, kita perpanjang ya. Kemudian ini kita perpanjang ke bawah, panjang ke bawah seperti itu ya. Ini kita potong, ini yang dipotong ya, ini potong, yang ini dipotong. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita potong pakai ini brick at point ya. Ini dipotong di sini, dan dibuat garis miring. Nah, rupanya tanahnya ini atau jalannya ini miring ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini dipotong ya. Kemudian disesuaikan ini layernya, ini pakai layer muka tanah ini namanya ya. Tuh. Nah, kalau kita lihat ketebalan garisnya jadi seperti ini. Ini muka tanah, jalannya ini rupanya naik ya, atau turun kalau ke sana ya. Tuh. Oke, kemudian kita akan menggambarkan ini. Di sini ada rupanya ada dinding. Di sini juga rupanya ada kayak macam jendela kecil gitu ya, kalau kita lihat di ini ya, kecil panjang gitu ya. Karena juga nggak ada ukurannya ya, kita tentukan sendiri gitu. Kita tentukan sendiri ya. Nah, misalnya kalau di sini, nah di sini kan 20 nih, ada apa? Ada kolom ya. Kalau ada kolom berarti nggak bisa dipasang jendela mepet ya, jadi harus ada jarak ya. Kita proyeksikan aja lah ini ke atas. Nah, seperti ini ya. Tuh. Kemudian kita offset 6 dulu, ketebalan kusen 6. Nah, seperti ini. Kemudian kita offset 30 atau 20 mungkin ya, 20 aja lah. 20 karena tidak ada ukurannya ya. Kemudian 6 lagi. Ini buatnya di dinah lantai 1 ya. Kalau sudah dibuat seperti ini, kita lihat di atas ya. Nah, ini tinggal motong aja, kita tentukan tingginya aja ya. Nama ini dulu kita buat garis tengah ya, tengah seperti ini ya. Kita offset coba 1 meter ya, 100 dulu ya, karena nggak ada ukurannya nih. 100 ke bawah 100 ya, baru offset lagi 6 ke atas, yang ini 6 ke bawah, yang tengah dihapus. Nah, gunakan untuk ini di valid aja nih, sama ini, sama ini, sama ini, sama ini ya, terus ya. Sama ini sama ini ya. Ini ya, seperti itu kira-kira ya. Kemudian ini masukkan ke layar kusen. Ini masukkan ke layar kusen, tengahnya baru diarsir karena kaca itu. Cari arsiran kaca sini. Nah, ini ya. Nah, ini 30 ya, kita coba 30. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ya.
Baik, kemudian ornamen yang di sebelah sini kita lihat dulu gambarnya. Ini di sini ada ornamen rupanya ya. Nah, lurus. Nah, ini ventilasi kamar mandi ya. Nah, di gambar ini ditaruh di ketinggian yang tidak seberapa ya. Jadi ada ventilasi kamar mandi tapi dibuat rendah ya. Ya tentu orang yang ada di depan sini itu bisa melihat dalamnya kamar mandi kalau rendah seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya enggak bisa ya sebenarnya ya. Nah, ini sengaja memang dibuat seperti ini. Nah, agar kita tahu enggak ini kalau ini ventilasi kamar mandi gimana dibuat rendah seperti itu ya. Oke, jadi kita akan buat ornamen yang ada di situ. Jadi ini kita buat pakai garis gambar ya. Nah, ini ada batasnya, ini ada batas pemasangan ornamen apa itu batu tempel itu ya. Nah, baru ini ke sana lurus, ini ke bawah lurus ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, seperti itu ya. Oh, ini ya, kecil sekali nih yang sebelah kanan ini. Nah, ini kecil sekali. Nah, ini kemudian ke sana ya. Itu ya. Nah, ini kita buat ornamennya. Ornamennya apa ya? Kayaknya pasangan batu bata ini kan ya, kita ikuti coba pakai arsiran aja. Nah, ini kita cari di sini pasangan batu bata yang kira-kira mungkin ini ya. Ini kita coba skala 30 ya, taruh sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang sebelah kanan kita lengkapi juga, kita lihat ini. Kita lengkapi sekalian. Nah, seperti ini ya. Nah, ikutin gambarnya ya. Kemudian ini ya. Nah, ini rupanya juga ada ornamen ya di sini. Ya, ini di jaraknya berapa ya? Karena nggak ada ukurannya ya kita tentukan aja sendiri itu. Ya, mungkin ini bisa kita buat pakai garis bantu dulu lurusnya ini ya. Nah, lurusnya itu ini kita offset kira-kira 40 lah ya. Coba sendiri karena mungkin 30 ya, 30 kita offset 30. Nah, seperti ini kita lanjutkan ke bawah. Nah, seperti itu ya, garis gambar. Nah, arsirannya baru pakai arsiran ya. Ini kita buat pakai arsiran ini line ya. Nah, yang lain sini. Nah, seperti itu aja. Kurang besar ya dibesarin. Nah, mungkin ini dengan 40 mungkin ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Terus di sini ada teras, tentunya ada keramik ya. Ada keramik. Ya, kalau ada keramik ya kita pakai layar keramik di sini. Ya. Pakai layar keramik, kita buat layarnya jadi keramik. Apa? Simbol keramik ya. Nah, ini 100 misalnya. Nah, kita taruh di sini. Oke. Dan sebelahnya ini juga teras kecil di depan ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Tuh. Nah, kemudian yang ini ada kisi-kisi dari besi ya.
dari besi ya, karena tidak ada ukurannya ya kita tentukan sendiri gitu ya, kita tentukan sendiri aja nih jarak-jaraknya ini ya. Nah, kita akan coba membuat ini di tengah ya, di nih. Oh, nggak di tengah ya, kira-kira ya jaraknya 10 cm lah ya, kita kira-kira 10 cm ini. Jadi ini kita offset 10 atau 15 ya, kurangnya 15 saja. Nah, 15 ya, kita potong nih yang atas sama bawah. Ini awal pembuatan kisi-kisi yang ada di kanopi atas ya. Nah, kemudian jaraknya ke sini berapa ya, kita kira-kira juga itu ya. Kita kira-kira juga ya, karena nggak ada ukurannya di situ ya. Mungkin ini dibuat 20 lah berapa gitu ya, yang penting sudah sesuai dengan gambarnya. Ini buat 20 coba. Nah, sini ya, atau 30 ya, 30 saya. Nah, 30 aja ya. Ini kita perpanjang ke bawah dulu seperti ini sama ini, masukkan ke layar gambar ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan buat kisi-kisi itu dari sini sampai ke sini, tapi mendatar nih di sini. Nah, mendatar ya, mendatar. Jaraknya berapa ya? Kita kira-kira jarak besi yang mendatar ini 10 lah ya, 10 aja. Tapi kan diukur dulu nih, diukur dibagi ya. Kita ukur dari sini sampai sini. Nah, ini kita keluarkan komanya, siapa tahu ada koma di sini, ternyata tidak ada ya. 290. Ini kalau jaraknya 10 cm kurang lebih kira-kira dibagi berapa ini? 290 kalau saya bagi 20 ya. Oh, masih 14 ya. Ya nggak apa-apa lah, sekitar 14 ini ya, 14,5 ya jaraknya. Ini kita hapus dulu. Nah, kita akan offset ini 14,5 ya, 2 kali ya. Nah, 2 kali ya itu. Kemudian habis ini kita offset 2 ke atas 2 ke bawah, karena besinya itu menggunakan besi yang ukurannya 4 ya. Nah, ini 2 ke atas 2 ke bawah, 2 ke atas 2 ke bawah. Nah, seperti ini, asnya dihapus ya. Nah, kemudian ini di offset ke dalam 22 juga ya, atau langsung 4 ya, langsung 4 aja. Ini 4 ke dalam, ini juga 4 ke dalam ya. Tuh, habis itu ini offset lagi 4 keluar lagi ya, 4 keluar ya. Kalau sudah, gunakan yang 4 keluar tadi untuk motong kisi-kisi yang horizontal nih ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita potong ini ya. Kalau sudah, ini potong ini sama ini sama ini ya. Ini juga sama ini sama ini sama ini ya. Nah, seperti itu. Kalau udah, ini boleh dihapus nih, boleh dihapus. Kemudian kopikan ini ke bawah ya. Nah, copy ya, ini ya, ini copy, ini juga di copy ya. Nah, kliknya di sini, nempelnya di sini, terus ke bawah ya. Nah, seperti itu ya, biar cepat ya. Nah, ini kita bikin 2 aja tadi itu, terus ya, sampai penuh ke bawah. Terus sampai penuh ke bawah. Tuh. Ini oh, kelewat ya. Kalau
lewat ini dihapus, ini diperpanjang ya. Oh ini tadi apa namanya, nggak ikut tercopy ya, jangan seperti saya nih ya. Jadi ini harus di copy nih ya. Langsung 2 aja lah biar cepat. Sini ini ya. Ya sudah nih, nah udah jadi ya. Nah, ini sama dengan gambarnya ya tuh. Nah kalau sudah ini dihapus ya, yang ketutup oleh kisi-kisi ini dihapus. Ini berarti jendelanya di extrude dulu nih supaya bisa dihapus ya. Kita extrude dulu, nah seperti itu ya. Yang tertutup kisi-kisi itu dipotong garisnya, misalnya ini ya, ini ya tuh. Nah, pokoknya dihapus semua ya, yang tertutup termasuk jendela nanti itu, termasuk jendela itu. Nah ya, dan seterusnya ya itu. Ini apalagi kira-kira ya, dan lihat dulu ya. Kalau hanya memberi, oh ini bisa di copy dari potongan ya, sebenarnya kan sudah ada itu dari potongan ini, kok dari dari potongan satu-satu kan sudah ada nih, tinggal kita copy aja ya. Ini ya, ini ya, ini ya. Nah ini tinggal copy aja, kliknya di sini, ini naruhnya di sini juga gitu ya. Nah sudah sama ya tuh ya. Ketika di potongan udah ada ya, kita nggak perlu memasang ya itu. Itu saya kira tinggal lengkapi ini ya, tanaman apa gitu ya. Itu kan nggak sulit ya. Nah itu oke, saya kira itu dulu untuk tampak depan ya. Ini dilengkapi nanti tanamannya ya, kemudian ada keterangan di sini tampak depan skala 1:100 ya tuh. Oke, saya kira itu dulu, nanti kita lanjut di video berikutnya untuk tampak samping ya.